Oke, kita lanjutkan setelah kalian paham operasi dasar matematika penjumlahan dan pengurangan. Lalu kita akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, perkalian ya. Perkalian ini bisa disimbolkan ya. Simbolnya itu tanda silang ya. Atau juga tanda titik ya, atau suatu angka dikalikan dengan angka ya dalam kurung ya, ini sama aja perkalian. Atau kadang-kadang ya tidak ada tanda, artinya misalkan ada suatu variabel A dikali dengan B, AB gini, ini sama juga dengan A itu dikali B ya. Contoh misalkan dalam angka real ya, misalkan 2 kali 2 ya, ini sama juga dengan 2,2 atau dalam kurung 2 dalam kurung 2, ini menghasilkan angka ya 4 ya. Itu perkalian ya. Jadi perkalian itu sebenarnya kalau misalkan ada 2 kali 3 berarti 2-nya 3 kali ya, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, ini menghasilkan ya 6 ya. Itu untuk perkalian ya. Suatu bilangan yang apabila dikalikan dengan angka 0 ya, itu pasti akan menghasilkan angka 0. Misalnya 3 dikali 0 itu pasti hasilnya 0. Atau 15 dikali 0 itu pasti 0. Dan juga suatu bilangan apabila dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 4 kali 1 ya pasti 4. Dan juga 5 kali 1 pasti hasilnya 5 ya. Kemudian perkalian juga memiliki sifat komutatif ya. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 3 kali 2 ya. Atau dibalik-balik juga sama hasilnya. Ini menghasilkan 6. Begitu juga 3 kali 4 itu nanti sama juga 4 kali 3. Hasilnya 12 ya. Sekarang aturan mainnya ya, aturan. Jika bilangan itu negatif ya, positif ya, positif dikali dengan bilangan positif nanti akan menghasilkan bilangan positif. Tetapi kalau misalnya bilangan negatif dikali bilangan positif itu nanti akan menghasilkan bilangan pasti negatif. Kalau misalnya bilangan positif dikali bilangan negatif, ini nanti juga akan menghasilkan bilangan negatif. Tetapi kalau misalnya keduanya negatif ya, jadi bilangan satu negatif dikali dengan bilangan negatif lagi nanti akan menghasilkan bilangan ya positif ya. Contohnya misal tadi itu positif kali positif dulu, jadi 2 dikali 4 itu pasti hasilnya 8 ya. Sedangkan kalau min 2 dikali 4 ya, jadi positif itu biasanya tidak saya tulis plus 4 gitu ya. Kenapa? Karena ya biasanya yang positif itu tidak ditulis ya, jati dirinya ya. Jadi min 2 dikali 4 hasilnya ya min 8 ya.
Kemudian kalau misalnya 2 dikali min 4 ya, ini juga menghasilkan min 8. Tetapi kalau min 2 ya dikali min 2 ini nanti bukan min 2 tadi, biar contohnya kita samakan saja min 4 ya. Ini nanti hasilnya plus 8 ya. Inilah contoh dari perkalian ya. Jadi yang sering kalian keliru adalah perkalian dengan bilangan negatif ya. Apakah bilangan negatif bisa dikalikan? Ya tentu bisa. Dan hasilnya kalau negatif dikali positif atau positif dikali negatif pasti hasilnya negatif. Oke. Selanjutnya kita ke pembagian. Pembagian itu ya dalam matematika disimbolkan ya, simbolnya biasanya titik 2 ya atau per ya. Misalkan di sini A dibagi B, A titik 2B, atau A dibagi B, A per B ya. Ini contoh simbol untuk pembagian. Misalkan ya, misal contoh 6 dibagi per ya, 6 per 2 ini sama juga dengan 6,2. Ini nanti hasilnya berapa? Ya 3 ya. Terus misalkan 8 dibagi 2, 8 per 2 pasti menghasilkan ya 4 ya. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi ya kita berlanjut ke pembagian bilangan negatif. Misalkan kalau tadinya positif bilangannya, kemudian dibagi dengan bilangan positif, pasti akan menghasilkan bilangan positif juga. Sedangkan kalau tadinya bilangannya negatif, dibagi dengan bilangan positif, ini juga nanti hasilnya, kalau ini hasilnya negatif ya. Begitu juga bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, ini nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Tetapi kalau misalnya kedua-duanya negatif ya, saling dibagi, maka akan menghasilkan bilangan yang positif ya. Ini aturannya sama seperti perkalian ya. Kalau sejenis ya, maksudnya sejenis itu positif sama positif pasti menghasilkan positif ya. Tetapi ya begitu juga tuh negatif ya, sejenis dikalikan negatif sama negatif pasti hasilnya positif. Tetapi kalau berlainan jenis ini dikalikan ya atau dibagi ya, pasti akan menghasilkan angka atau bilangan yang negatif. Bisa kalian lihat di sini ya. Itulah aturan main untuk pembagian dan perkalian ya. Semoga materi ini, pengenalan ini bisa dipahami ya. Kalau kalian kurang paham ya tulis kolom komentar ya. Dimana tidak pahamnya mungkin saya akan ulangi lagi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.